Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Wah, kabarnya baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nah, ayo anak-anak Ibu semuanya lihat ke samping kiri, kanan, depan, dan belakang. Apakah ada temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua ya? Wah, bagus sekali. Nah, untuk meningkatkan rasa atau nilai persatuan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, menyanyi dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, semangat sekali ya anak-anak ibu pada pagi hari ini. Nah, untuk kembali menambah rasa semangat, mari kita sama-sama melakukan tepukan semangat. Namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, mari kita sama-sama mengingat materi minggu lalu. Kita belajar tentang apa saja ya? Wah, bagus. Kita belajar tentang makhluk hidup di lingkungan sekitar yang terdiri dari termasuk manusia, hewan peliharaan seperti kucing, burung, dan ayam, dan tumbuh-tumbuhan seperti pohon dan bunga. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini, tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik mengetahui pentingnya menjaga kehidupan termasuk kehidupan manusia sebagai dasar nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan prinsip-prinsip yang penting dalam pengembangan atletik dan kinerja olahraga dengan menirukan gerakan burung terbang. Nah, Ibu punya gambar di belakang Ibu. Nah, mari anak-anak Ibu semua perhatikan gambar yang sudah Ibu perlihatkan. Nah, dari gambar tersebut, apakah anak-anak Ibu dapat menyimpulkan ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, bagus sekali, bergerak, bernafas. Ya, makhluk hidup makan dan minum. Ya, bagus sekali, berkembang biak. Wah, pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu hari ini. Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu mari kita diskusikan apa saja kegiatan yang ada pada gambar di atas yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Yaitu pembelajaran kita ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Ya, Ibu sedang menyiram tanaman, bagus. Ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Ya, yang di belakang gambar induk ayam dan anak-anak ayam. Wah, pintar-pintar sekali ya. Nah, baiklah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan membagikan latihan kepada anak-anak Ibu untuk dikerjakan dan nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Sudah selesai mengerjakan latihannya, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, gambar pertama ada gambar sapi. Nah, sapinya sedang apa ya? Apa ya ciri-cirinya dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, benar. Perlu makanan. Terlihat sapi sedang memakan rumput. Nah, di gambar di sebelah sapi terdapat gambar anak ayam dan induk ayam. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang seperti apa ya? Ya, benar, membesar. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu membesar. Nah, yang di bagian bawahnya terdapat induk ayam dan anak-anaknya. Itu menggambarkan ciri-ciri makhluk hidup yang seperti apa ya? Ya, membiak, yaitu makhluk hidup berkembang biak. Nah, yang di sebelah gambar induk ayam dan anak-anak ayam, itu ciri-ciri makhluk hidup yang seperti apa ya? Ya, makhluk hidup perlukan air.
setiap makhluk hidup memerlukan air, itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di bagian bawah gambar itu ada orang yang sedang menarik nafas. Itu tuh ciri-ciri makhluk hidup yang bagaimana ya? Ya, bernafas. Nah, di bagian sampingnya ada orang yang sedang bergerak. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Wah, pintar sekali anak-anak ibu semua, sudah benar jawabannya semuanya. Nah, selanjutnya, interaksi manusiawi dengan makhluk hidup mencakup berbagai aspek. Manusia secara langsung berinteraksi dengan hewan peliharaan, tumbuhan di sekitar, makhluk hidup lainnya dalam lingkungan sehari-hari. Ini mencakup perawatan hewan, peliharaan, budidaya tanaman, dan kegiatan konservasi. Nah, interaksi manusia dengan makhluk hidup juga dapat mencakup upaya pelestarian dan perlindungan spesies yang terancam punah, serta penelitian ilmiah untuk memahami dan merawat makhluk hidup. Ini menciptakan hubungan yang kompleks dan saling tergantung antar manusia dan dunia makhluk hidup di sekitar mereka. Nah, anak-anak ibu tahu nggak apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk merawat dan melindungi makhluk hidup di lingkungan? Yang pertama yaitu konservasi habitat, yang kegiatannya diantaranya lindungi dan lestarikan habitat alami makhluk hidup, dan termasuk dukungan program konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu pengelolaan sampah, yaitu buanglah sampah pada tempatnya untuk menghindari polusi lingkungan, gunakan prinsip daur ulang dan kurangi penggunaan plastik, konservasi air dan energi. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga dan memelihara lingkungan yaitu hemat penggunaan air dan energi, dukungan praktik-praktik yang berkelanjutan untuk menjaga sumber daya alam. Dan yang keempat, yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan pendidikan lingkungan, tingkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk kontribusi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu perilaku bertanggung jawab. Nah, hindari aktivitas yang merusak lingkungan, berperilaku ramah lingkungan, dan ajak orang lain untuk ikut serta. Dan yang keenam, pelestarian spesies. Dukungan program pelestarian spesies yang terancam punah, hindari membeli atau menjual barang-barang yang berasal dari spesies yang dilindungi. Yang ketujuh, penanaman pohon. Ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon untuk memperbaiki ekosistem dan jaga keberlanjutan hutan dan hutan mangrove. Yang kedelapan yang dapat kita lakukan anak-anak, pengelolaan hewan pemeliharaan, berikan perawatan yang baik kepada hewan peliharaan, terapkan pengaturan populasi dengan sterilisasi untuk mencegah populasi hewan yang tidak terkendali. Nah, anak-anak ibu ada yang suka berolahraga, nak? Nah, sekarang materi kita yaitu menirukan cara gerak ayam dengan menyamakan dengan gerakan olahraga. Apa ya gerakan olahraganya yang hampir sama dengan gerakan ayam berjalan, yaitu squat stretch. Apa itu squat stretch? Nah, adalah latihan yang melibatkan gerakan jongkok berdiri yang sangat berguna untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular, massa otot, dan pembakaran lemak. Aktivitas fisik ini melibatkan lebih banyak otot-otot di tubuh sehingga sangat efektif untuk membakar lemak dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, bagaimana ya gerakannya? Nah, dapat anak-anak ibu lihat gerakannya pada gambar di bawah ini, dan mari kita menirukan gerakannya secara bersama-sama. Nah, wah hebat sekali anak-anak ibu. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari dan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, langkah-langkah dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk merawat dan melindungi makhluk hidup di lingkungan, dan melakukan praktek gerakan ayam dengan cara squat stretch atau gerakan jongkok dan berdiri hampir sama dengan gerakan ayam dengan tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak ibu rapikan buku tulisnya, masukkan alat-alat tulisnya kembali ke dalam kotak pensil dan dimasukkan ke dalam tas dengan teratur dan rapi. Nah, setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah belajar dan
belajar pembelajaran hari ini? Wah, menyenangkan. Ya. Ya, mengasihkan, seru. Ada yang kelelahan karena jarang olahraga ya. Lebih rajin lagi olahraganya ya. Nah, kegiatan apa ya yang paling anak-anak ibu sukai pada pembelajaran hari ini? Melakukan latihan ya, mengetahui cara merawat lingkungan, melakukan praktek olahraga bagi yang senang berolahraga ya. Telah selesailah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.